Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Anang. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi angin. Siapa yang tahu definisi angin? Angin adalah udara yang bergerak. Anak-anakku sekalian, kalian tahu bahwa tanpa udara maka kehidupan tidak akan ada di dunia ini. Jadi udara ini adalah sumber dari energi kita. Karena di dalam udara terdapat udara segar, udara bersih yang di dalamnya ada yang namanya oksigen. Oksigen kita peroleh dari udara segar. Udara segar terbentuk dari hasil fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Jadi udara yang kita hirup adalah udara segar yang di dalamnya ada oksigen. Nah, bagaimana dengan definisi angin tadi yang udara bergerak? Dalam kesempatan ini kita akan membahasnya. Angin merupakan salah satu energi yang bisa kita rasakan keberadaannya. Angin merupakan energi yang terbarukan karena keberadaannya berlimpah dan disediakan oleh alam. Jadi Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT sudah menciptakan nikmat yang luar biasa ini. Kita tinggal memakai saja, anak-anak. Jadi mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam dan melaksanakan kegiatan lain bagi yang beragama selain Islam. Jadi kita meyakini bahwa semua ini ciptaan Allah SWT ini semua diperuntukkan untuk manusia, termasuk udara segar itu tadi. Nah, angin telah banyak membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Angin mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk sirkulasi air. Tanpa angin, maka kemungkinan hujan tidak akan turun di dataran tinggi. Jadi dengan sirkulasi air, titik-titik air dari air laut yang kena panas matahari kemudian naik ke atas, dibawalah oleh angin atau udara bergerak ini ke lereng-lereng gunung. Sampai di sana uap-uap air terkumpul menjadi satu, menjadi awan yang sangat pekat, sehingga terjadilah hujan. Hujan ini kemudian mengalir ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, menjadi air yang kita gunakan untuk minum, air sumur atau air mata air, dan yang ada di permukaan mengikuti aliran sungai dan kembali lagi ke lautan. Begitu seterusnya. Jadi manfaat dari angin itu banyak sekali. Yang selanjutnya, energi angin dapat menggerakkan perahu layar. Bagi beberapa teman-teman kita, bagi beberapa manusia yang hidupnya di pantai, yang mata pencahariannya mencari ikan di laut, maka angin ini sangat besar sekali pentingnya pengaruh bagi mereka, anak-anak. Karena untuk mengarungi samudra, maka dapat membentangkan layar mereka, sehingga tanpa menggunakan energi yang lain. Jadi untuk pulang atau pergi melaut, kebanyakan dari mereka menggunakan layar atau bantuan angin, sehingga tidak memakan banyak energi solar untuk keperluan menggerakkan perahunya. Pada saat sore hari, para nelayan akan dibantu dengan dengan angin yang menuju ke arah laut. Kemudian layar terbentang, perahu menuju ke lautan bebas. Setelah di sana, para nelayan mencari ikan. Kemudian pada hari pagi menjelang subuh, kemudian angin kembali menuju daratan. Dari laut menuju ke daratan. Sehingga layar dibentangkan lagi oleh para nelayan. Kembalilah para nelayan ke
rumah masing-masing menuju daratan. Itu salah satu atau yang lain dari manfaat energi angin. Kemudian di kehidupan sehari-hari kalian, bagi yang suka bermain layang-layang, itu juga begitu anak-anak. Kalian bisa bermain layang-layang dengan bantuan angin atau udara bergerak. Jadi angin itu ada tetapi kita tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan keberadaan angin ciptaan Gusti Allah ini. Sehingga apabila ada angin, maka kalian bisa bermain layang-layang. Kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak sekali anak-anak contoh. Yang terakhir ini banyak digunakan di negara-negara Eropa, khususnya di Belanda, bahwa angin di sana digunakan untuk menggerakkan semacam penguras air. Karena di Belanda itu adalah negaranya di bawah permukaan air laut. Jadi negeri Belanda itu masyarakatnya sebagian ada di bawah permukaan air laut. Kok bisa, Pak? Iya. Jadi lautan di Belanda itu harus dibetengi dulu, dibeton dulu. Sehingga air tidak dapat masuk ke rumah-rumah penduduk. Karena tanahnya memang di bawah permukaan air laut. Karena banyaknya penduduk sehingga dibentengi, lautan dipergunakan untuk pemukiman penduduk. Sehingga di sana air-air yang masuk ke pemukiman penduduk tersebut harus disedot dikembalikan ke lautan. Nah, penyedotnya ini mereka negara Belanda menggunakan kincir angin. Jadi menggerakkan dengan menggunakan bantuan angin yang ada di sana. Sehingga Belanda dikenal dengan negara kincir angin. Nah, anak-anakku, itu sekelumit tentang manfaat, sekelumit tentang perubahan bentuk energi angin. Mudah-mudahan belajar hari ini dapat membawa bekal dan pengalaman untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.